benarkah Malaysia sudah kapok bersikap sombong terhadap Indonesia? Kami sebetulnya tidak terlalu yakin adanya perubahan sikap ini. Sebab, perubahan sikap tidak bisa terjadi dengan cepat, tapi selalu memerlukan proses. Apalagi, karakteristik kedua negara sebetulnya amat berbeda, walaupun kaum Melayu Malaysia sering menebar propaganda serumpan-serumpun. Perbedaan kedua negara bahkan bagai bumi dan langit. Jangan heran jika rakyat kedua negara sering ribut mengenai segala hal. Dilihat dari cara memperoleh kemerdekaan pun berbeda. Indonesia jelas melalui perjuangan berdarah-darah. Adapun Melayu Malaysia hanya mendapat hadiah kemerdekaan dari penjajah British. Bentuk kedua negara pun berbeda. Indonesia berbentuk kesatuan. Adapun Malaysia adalah federasi yang longgar. Jangan lupa, kesultanan yang dulu memuja penjajah Inggris masih dipertahankan di Malaysia. Perbedaan lain yang amat menonjol yakni mengenai integrasi bangsa. Integrasi Indonesia amat kokoh antara lain berkat bahasa Indonesia dan Pancasila. Adapun integrasi Malaysia amat rapuh karena tak mampu menyatukan bangsa dan bahasa. Ikatan kebangsaan Malaysia amat lemah karena mengandalkan konsep Melayu. Orang bukan Melayu pun dipaksa jadi Melayu. Biar tampak hebat, kaum Melayu Malaysia juga membuat konsep ilusi alam Melayu. Ditambah dengan pelajaran sejarah Malaysia yang masih amburadul, konsep ini tampaknya bikin kaum Melayu Malaysia jadi sombong. Bahkan, mereka sampai berani menafikan bahasa Indonesia. Di zaman media sosial sekarang, mungkin saja kaum Melayu agak sedikit berubah setelah mendapat banyak informasi mengenai siapa diri mereka sebenarnya. Atau bahkan sebagian malah menjadi stres, karena realitasnya kaum Melayu Malaysia tidak ikut berjuang mengusir penjajah dari Nusantara. Atau dengan kata lain, mereka bisa dikatakan sebagai pengkhianat Nusantara. Selanjutnya marilah kita simak video reaksi mengenai kemungkinan adanya perubahan sikap kaum Melayu Malaysia itu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sikap kaum Melayu Malaysia yang dianggap sombong terhadap Indonesia. Banyak faktor yang mungkin jadi penyebabnya. Salah satunya konsep ilusi alam Melayu yang menyebabkan generasi muda mereka merasa jadi penguasa Asia Tenggara. Padahal nenek moyang Melayu Malaysia justru tak berani mengusir penjajah. Sebagian mereka pun hanya merupakan diaspora bangsa Indonesia. Kalaupun ada perubahan sikap kaum Melayu Malaysia yang kini terkesan baik terhadap Indonesia, itu karena kebijakan pemerintah Malaysia yang agak berbeda. Kebetulan Perdana Menteri sekarang dianggap kurang mewakili aspirasi kaum Melayu Malaysia. Karena itu, propaganda kemelayuan belakang ini agak menurun. Tapi ada pendapat lain mengenai perubahan sikap Malaysia terhadap Indonesia itu, terutama yang melihat dari faktor Indonesia bukan dari faktor Malaysia. Misalnya seperti video berikut ini. Yuk kita simak ya. Semakin jarang mengusik Indonesia. Dan apakah Indonesia yang berhasil membuka Malaysia? Ataukah kedua negara mulai menunjukkan persahabatannya? Nah, jadi begini alasan-alasannya. Yang pertama tentu saja kemajuan Indonesia. Apabila Indonesia dalam kondisi terbelakang, kondisi memprihatinkan, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik Indonesia, terutama khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian Indonesia yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang berbanding dengan Malaysia. Kita tahu mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga hubungan internasional semua nyaris dilahap Indonesia. Namun walaupun begitu masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu.
Yang kedua adalah jiwa nasionalisme yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia bersatu dan kompak kalau ada ancaman klaim dari negara luar, khususnya Malaysia. Apalagi Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut, membuat rakyat secara serentak membela budayanya. Namun, terkadang kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa. Tentu itu bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi Malaysia. Yang ketiga adalah militer Indonesia yang semakin kuat dan hebat. Ya, dulu militer Indonesia mengalami penurunan, tapi sekarang militer Indonesia mulai semakin kuat. Dengan adanya pembelian alutsista yang baru, canggih, dan itu membuat Malaysia kaget. Kok bisa Indonesia membeli alutsista yang canggih? Bahkan jumlahnya pun banyak. Ini militer Indonesia mencapai rank ke-13 terkuat di dunia lewat situs Global Firepower, dan militer Malaysia rank ke-41, dan itu sangat jauh perbedaannya. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Yang keempat adalah prestasi olahraga. Pada era Presiden Soeharto, Indonesia yang baru saja bergabung dengan Federasi Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) pada tahun 1977 membuat heboh dunia olahraga ASEAN. Pasalnya Indonesia secara berturut-turut tanpa ampun menjadi juara umum dalam pergelaran SEA Games pada masa itu. Namun pasca krisis ekonomi tahun 98, kiprah Indonesia di bidang olahraga pun menurun. Lagi-lagi tak berselang lama, Indonesia menunjukkan lagi kualitasnya dalam berjuang di lapangan hijau, membuat Malaysia sekarang selalu kesulitan dan lebih banyak menelan kekalahan ketika menghadapi keganasan timnas Garuda. Bahkan tidak jarang orang Malaysia mendukung timnas Indonesia jika menghadapi para juara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Yang kelima adalah mempertegas status tenaga kerja Indonesia. Bisa saja orang Malaysia mengutarakan tidak membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, namun faktanya tidak semudah itu dalam berucap. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, beserta pejabat-pejabat yang berkepentingan pernah mengancam untuk memberhentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Dan tebak apa reaksinya? Ya, pemerintah Malaysia kembali memohon pada Indonesia untuk mengirimkan kembali tenaga kerjanya. Malaysia sejatinya belum siap apabila tanpa tenaga kerja dari Indonesia. Begitulah guys pendapat dalam video tadi yang melihatnya lebih dari sisi Indonesia. Mungkin saja ada benarnya, tapi kita tidak setuju sepenuhnya. Kita harus melihat pula dari sisi Malaysia sendiri. Perubahan sikap kaum Melayu Malaysia tidak serta-merta terjadi hanya karena Indonesia semakin maju. Karena mereka sudah lama memiliki pola pikir sendiri, sudah memiliki ilusi sendiri. Jadi masih perlu waktu lebih lama untuk bisa berubah. Buktinya hingga sekarang, mereka masih berani meremehkan bahkan menafikan bahasa Indonesia. Mereka juga belum menghilangkan konsep ilusi ala Melayu. Bahkan terkadang mereka masih merasa jadi pusat peradaban Nusantara. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.